Bab 038. Kenapa? Kenapa kamu selalu membuat semuanya jadi rumit, Delia? Suara itu keluar begitu saja dari bibirnya, penuh emosi yang tertahan. Kamu cukup dengarkan Mama, turuti perintah Mama, dan masa depanmu akan terjamin. Mama hanya tidak ingin hidup kamu susah seperti Mama dulu. Mama ingin kamu bahagia dan punya masa depan yang cerah. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak. Sorot matanya yang tajam perlahan melembut, digantikan dengan kesedihan yang semakin sulit ia sembunyikan. Hanya ada dirinya dan pintu kamar Delia yang tetap tertutup rapat, seakan menegaskan bahwa Delia benar-benar sudah pergi. Regina menenggigit bibirnya, menahan getaran di suaranya. Matanya yang sejak tadi dipenuhi kemarahan kini mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa kamu tidak mau mendengarkan Mama? Kenapa kamu seakan membuat mamamu ini menjadi musuhmu? Hanya kesunyian yang membalasnya, meninggalkannya dalam perasaan yang semakin tak karuan. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu dan masa depanmu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? 7. Kenapa kamu tidak bisa memahami keinginan tulus Mama? Saat itu, setetes air mata Regina jatuh membasahi pipinya, air mata yang sering dia sembunyikan setelah bertengkar dengan putrinya. 8. Perasaan Regina campur aduk dan tak menentu. Tapi perasaan kecewa yang paling mendominasi. Segala usahanya menyusun masa depan yang cerah untuk putrinya tidak dihargai sama sekali. Tak ingin menambah kesedihannya, Regina beranjak pergi dari kamar putrinya. Malam ini akan menjadi malam perdana Delia keluar dari rumah dan tidur di tempat yang baru sendirian. Sekarang dia belum benar-benar sendiri karena masih ada Samudra yang menemaninya makan malam di apartemen ini. Sekotak hot fried chicken dan soda menjadi pilihan mereka. Ayam goreng, soda, Netflix. Perpaduan yang mantap, Delia memberikan jari jempolnya. Jangan lupa tambahin. Ayam goreng, soda, Netflix. Lalu ditemani Rich and Handsome Man. Delia tertawa mendengar Samudra memuji dirinya sendiri. Tapi ya pujian itu tidak salah. Dia memang kaya dan tampan. Cheer, Delia mengangkat soda dan mendentingkan dengan soda Samudra. Film yang mereka tonton adalah Fast and Furious. Film bergenre action. Film ini menjadi pilihan Yanmek terbaik daripada film romance yang kalau tiba-tiba ada adegan kiss, suasana di sekitar mereka akan berubah jadi canggung. Karena mereka hanya berduaan di apartemen. Oh ya, Kak, untuk sementara waktu aku numpang di apartemen ini dulu ya. Numpang. Delia langsung merapatkan bibir. Dia lupa sedang berbicara dengan siapa. Maksudku ngekos di sini. Per bulannya berapa? 25 juta. Delia tersedak ayam goreng. Apa? 25 juta per bulan. Samudra masih makan dengan santai. Kamu berharap aku memberi harga berapa? Apartemen ini ada di kawasan eksklusif. Akses menuju ke berbagai tempat, pusat kantor, pusat pembelanjaan, stasiun, terminal, kampus, semuanya mudah. Delia mendadak tidak mood makan. Secara umum, harga sewa tahunan properti residensial berkisar antara 3% hingga 5% dari nilai properti. Untuk apartemen senilai 7 miliar rupiah, ini berarti
3% per tahun, 210 juta rupiah per tahun atau sekitar 17,5 juta rupiah per bulan. Untuk 5% per tahun, 350 juta rupiah per tahun atau sekitar 29,2 juta rupiah per bulan. Faktor lain penentu harga adalah lokasi apartemen, fasilitas yang disediakan, dan permintaan pasar dapat mempengaruhi harga sewa. Maka harga yang aku berikan 9. Stop. Delia mengambil sepotong ayam dan memasukkan ke dalam mulut Samudra. Samudra terkekeh dan menggigit potongan ayam itu. Mual banget dengerin hitung-hitungannya. Samudra menelan ayam yang sudah dia kunyah. Tapi aku bisa kasih gratis kok. Delia menyipitkan mata. Untuk ukuran pengusaha yang sangat perhitungan tiba-tiba mau kasih sesuatu gratis. Aku merinding. Samudra tertawa, syaratnya gampang. Apa? Be my wife. Delia mendelik. Jadi istrinya katanya. Kalau kamu jadi istriku semua propertiku jadi milikmu. Jangankan apartemen ini, helikopter yang sangat kamu inginkan itu, bisa jadi milikmu. Delia jadi semakin merinding. Aku menawarimu jadi istriku, Delia. Bukan menawarimu jadi simpananku. Ekspresimu berlebihan sekali seakan aku ingin menculik dan mengurungmu. Kadang aku merasa kamu ingin melakukan itu. Iyakah? Ya, kadang-kadang aku memang berpikir ingin menculik dan mengurung. Bak. Delia melempar Samudra dengan bantal. Samudra tertawa. Menyenangkan sekali. Setiap bersama gadis ini, tak terhitung berapa kali Samudra tertawa dan tersenyum. Jadi aku harus bayar 25 juta per bulan. Bisa gratis. Kan sudah aku. Jawab yang serius atau aku cocolin sambal ini ke hidung kamu. Lagi-lagi Samudra tertawa. Aku serius tahu. Anggap saja sebagai fasilitas investor. Aku sudah pernah bilang kan aku berinvestasi padamu. Kamu fokus aja dengan bisnis kamu dan setelah sukses kamu bisa membayar hutangmu satu persatu. Ya, Samudra memang pernah mengatakan itu. Katanya ingin jadi investor. Tapi kok kesannya kayak Delia memanfaatkannya ya. Tapi Samudra juga seakan-akan menyodorkan dirinya untuk dimanfaatkan. Delia harus senang atau sedih ya? Apa semua investor memang begini? Sering memberikan fasilitas ke bisnis-bisnis yang mereka investasikan. Atau cuma Samudra saja yang gabut dan banyak uang? Kebanyakan mikir deh, nanti rambut kamu rontok terus botak. 10. Samudra menjentikkan jari di depan wajah Delia. Delia berdehem, jadi beneran gratis. Aku bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Ya nggak sampai kapanpun juga. Bisa rugi. Kalau bisnis kamu nggak ada perkembangan, aku tarik semua fasilitasku. Aku janji. Delia buru-buru meraih kedua tangan Samudra dan menggenggam erat. Aku akan berusaha keras untuk mensukseskan bisnisku. Aku akan menghasilkan banyak uang dan membayarmu 2 kali lipat. Samudra tidak terlalu fokus mendengarkan kalimat itu, pandangannya tertuju pada kedua tangan yang digenggam Delia. Jika Adnan ada di sini dia pasti akan mencibir Samudra.
Bos, mau saya belikan formalin untuk mengawetkan tangan bos yang dipegang Delia. Samudra berdehem, iya ya pokoknya kamu harus bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Delia menarik tangannya dan lanjut makan. Sementara Samudra memandangi kedua tangannya sekilas sebelum lanjut makan lagi. Setelah kepulangan Samudra, Delia membereskan sisa-sisa barang-barangnya yang belum sempat dia rapikan. Serasa mimpi bisa tinggal di apartemen semewah ini. Tapi kalau boleh berharap, aku berharap semua ini hanya mimpi. Aku nggak pernah tinggal di apartemen ini dan tetap tinggal di rumah orang tuaku. Tapi ya sudahlah. Aku sudah mengambil keputusan dan aku harus tanggung jawab. Aku pasti bisa mewujudkan impianku sekaligus impian nenek. Delia berdiri di tengah kamar, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Beberapa koper masih terbuka, pakaian belum sepenuhnya tersusun rapi di lemari. La menghela napas panjang sebelum melangkah untuk menyelesaikan semuanya. Tangannya dengan cekatan melipat pakaian, menyusun barang-barang yang tadi hanya ia letakkan begitu saja. Barang terakhir yang ia rapikan adalah foto keluarga. Bingkai itu terasa sedikit berat di tangannya, bukan karena bobotnya, tetapi karena kenangan yang tersimpan di dalamnya. Dia meletakkan foto itu di nakas samping tempat tidur, tapi dalam posisi tengkurap. Entahlah, menatap foto itu hanya membuat hatinya bersedih. Selamat malam diriku sendiri. Delia menarik selimut dan memejamkan mata, tapi sulit tidur. Padahal kamar ini mewah, kasurnya juga empuk, tapi Delia masih sulit tidur. 11. Dia mengambil pas foto keluarganya dan memeluknya. Hatinya terasa nyeri, tanpa sadar, ia memeluk foto itu erat di dadanya, seolah-olah bisa merasakan kehangatan keluarganya lagi melalui potongan kecil kertas itu. Baru setelah itu, perlahan kelopak matanya semakin berat. Tarikan napasnya menjadi lebih dalam dan teratur. Perlahan, Delia mulai terlelap, tenggelam dalam tidur yang dihiasi oleh kenangan-kenangan keluarga yang tak bisa ia genggam lagi. Hari Senin. Suasana rumah berubah setelah kepergian Delia. Tidak ada kebahagiaan dan keceriaan yang seperti Delima harapkan. Om Darius, Tante Regina dan Adrian, mendadak mereka berubah pendiam. Delima berusaha mencairkan suasana. Memamerkan prestasi-prestasinya. Tapi respon mereka biasa saja. Mereka hanya sekadar mengucapkan selamat. Dan sudah begitu saja. Tidak ada senyum dan tawa. Traktiran atau hadiah seperti kemarin-kemarin. Aneh, seharusnya ada atau tidak ada Delia tidak ada bedanya kan? Kemarin-kemarin waktu Delia masih di rumah saja mereka cuek. Justru mereka sering memarahi dan menamparkan Delia. Bahkan Delia dikurung di kamar dan gak ikut makan bersama selama seminggu, mereka juga biasa saja. Kenapa setelah Delia pergi dari rumah, mereka sedih seakan-akan Delia sudah mati? Iya kalau beneran mati. Tapi ini kan cuma drama Delia. Seharusnya mereka berpikir seperti biasanya dong, berpikir kalau semua ini hanya trik Delia mencari perhatian. Kenapa pakai sedih-sedih segala? Delima sungguh tidak mengerti dengan cara berpikir keluarga ini. Sekarang, Delima kesal sekali ditinggal Sarapanem sendiri. Darius buru-buru ke rumah sakit katanya ada pasien penting.
Regina buru-buru ke klinik katanya ada rapat penting. Adrian buru-buru pergi katanya ingin bertemu Delia di kampus. Bukan seperti ini yang aku inginkan, aku memang ingin Delia pergi dari rumah ini tapi kenapa suasana rumah jadi gelap gini? Delia bukan siapa-siapa kan di rumah ini. Dia hanya putri pembuat onar, yang gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Seharusnya mereka tidak perlu merasa kehilangan Delia. Sudah ada aku di sini. Aku kuliah jurusan di kedokteran. Aku cantik, pintar, baik, sopan. Apa kurangku sampai mereka tidak bisa memilihku saja daripada Delia? Karena hubungan darah. Delima berdecih. Apa hebatnya hubungan darah? Aku juga masih punya hubungan darah dengan Tante Regina. Seharusnya semua itu sudah cukup. Sudah cukup menggantikan Delia denganku. 12. Delima sungguh tidak mengerti. Delia baru selesai mata kuliah, hendak ke kafetaria untuk sarapan sekaligus mengedit video. Ada beberapa konten yang harus dia upload. Tapi tiba-tiba seseorang menghampirinya. Kamu yang namanya Adelia, seorang mahasiswa perempuan tiba-tiba menghampirinya. Iya, kenapa? Kamu dipanggil Pak Kajur. Beliau bilang ada seseorang yang ingin ketemu kamu. Seseorang? Siapa? Nggak tahu. Aku cuma diminta menyampaikan itu ke kamu. Oke, thanks ya. Setelah mahasiswa itu pergi, Delia juga buru-buru ke ruangan Kajur, kepala jurusan. Entah siapa yang memanggilnya dengan koneksi kepala jurusan. 13. Delia tiba di kantor kepala jurusan. Akhirnya rasa penasarannya terjawab siapa yang menggunakan koneksi untuk menemuinya, ketika membuka pintu dan menemukan mereka duduk di sofa. Darius dan Adrian. Delia. Dek. Kompak Darius dan Adrian bersamaan. Setelah itu mereka berpamitan kepada kepala jurusan dan mengucapkan terima kasih, lalu mengajak Delia pergi dari sana. Delia tidak punya pilihan lain, tidak bisa menghindar juga. Akhirnya mengikuti mereka menuju ke restoran terdekat sekaligus makan siang bersama. Tak lama pelayan datang dan mencatat pesanan mereka. Setelah itu pamit pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan sesaat. Diam-diam Darius dan Adrian merasa lega. Lega sekali melihat kondisi Delia baik-baik saja. Mereka tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan kepala jurusan karena tidak tahu jadwal kuliah Delia. Dek, Adrian memulai pembicaraan, gimana kabarmu? Kabarku baik, lirih Delia. Syukurlah, kakak lega mendengarnya. Selama 2 hari ini, dari hari Sabtu dan Minggu, kakak dan papa terus mencarimu. Kalian sudah membaca surat di kamarku. Iya, kakak sudah membacanya. Seingatku di surat itu aku menulis kalian tidak perlu mencariku. Mana mungkin kami tidak mencarimu? Mana mungkin kami diam saja melihat kamu tiba-tiba keluar dari rumah? Apa kamu tidak memikirkan perasaan mama, papa dan kakakmu? Tanya Darius tidak sabar. Pak, Adrian menggelengkan kepala, memberi kode pada papanya supaya tidak terlalu mencecar Delia. Darius menarik nafas dalam untuk menenangkan diri. Karena terlalu khawatir, tanpa sadar dia langsung memberondong Delia dengan pertanyaan.
Selama 2 hari ini, kamu tinggal di mana? Adrian bilang kamu sudah tidak berteman dengan teman-teman SMA-mu. Kamu punya teman baru dan menginap di rumah temanmu itu. Iya, Pak. Aku menginap di tempat tinggal temanku. Temanmu laki-laki atau perempuan? Hanya Darius lagi. Jika Delia menjawab laki-laki, mereka pasti langsung heboh dan menyeretnya pulang sekarang. Permisi. Terselamatkan. Untung saja ada waiters datang membawa pesanan makanan mereka.